Misalnya seseorang berdiri di posisi ini ya. Dia berjalan ke posisi, nanti akan berjalan ke sini. Katakanlah ini posisi A dan ini posisi B. Orang tersebut berjalan dari A ke B dengan jarak AB adalah 10 meter. Kemudian pada posisi ini dia berbalik arah dan berjalan ke posisi C. C-nya di sini. Dari B ke C dengan jarak BC-nya 4 meter. Pertanyaannya, berapa jarak tempuh orang tersebut dari posisi A hingga ke posisi C melalui B? Dan berapa perpindahannya? Seperti yang tadi udah kita pelajari, jarak termasuk ke dalam besaran skalar, sementara perpindahan adalah besaran vektor. Pertama kita hitung dulu jarak tempuh. Jarak tempuh orang tersebut dari posisi A sampai ke posisi C melalui B. Jelas, A ini kan melalui B dulu, kemudian dari B ke C. Maka jarak tempuhnya adalah AB ditambah BC. Jarak AB ditambah jarak BC. AB-nya berapa? AB-nya tadi 10 dan BC-nya 4. Jadi 10 tambah 4 sama dengan 14. Satuannya meter ya. Jadi jarak tempuhnya adalah 14 meter. Teman-teman perhatikan di sini, orang tersebut meskipun di posisi C dia berbalik arah, tapi di sini nilainya tetap positif. Kita jumlahkan. Jadi arah ini nggak ngaruh ke nilainya. Karena jarak termasuk besaran skalar yang hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Sementara perpindahan itu secara logika jelas, posisi awal dan posisi akhir. Perpindahannya ya dari A ke C berapa? 10 dikurangi 4. Jelas 6 ya. Tapi secara matematika perhitungannya tetap kita jumlahkan AB ditambah BC karena orang tersebut dia melalui B dulu. Ya enggak? Dari A ke B kemudian dari B ke C. AB ditambah BC. AB-nya adalah 10. Nah, BC-nya di sini bernilai negatif, teman-teman. Nah, kenapa 4-nya negatif? Karena perpindahan termasuk besaran vektor. Ingat, besaran vektor itu memiliki nilai dan juga arah. Jadi ketika arahnya berlawanan, ya sebaliknya, maka nilainya akan negatif. 10 ditambah negatif 4, maka perpindahannya adalah 6. Satuannya sama, meter, 6 meter. Oke, bisa bedakan ya. Jarak ini termasuk skalar, tidak dipengaruhi oleh arah karena tidak memiliki arah, dan perpindahan dia memiliki nilai dan juga arah. Ketika arahnya berlawanan atau sebaliknya, maka nilainya negatif, seperti itu. Oke, contoh lain. Contoh dari besaran vektor tadi adalah gaya. Misalnya ini suatu benda. Ya, katakanlah ini suatu benda, kemudian ada seseorang yang mendorong benda tersebut, katakan ke arah kanan ya, misalnya ke arah kanan. Orang tersebut mendorong ke arah kanan benda tersebut dengan gaya sebesar 100 Newton. Kemudian dari arah sebaliknya ada seseorang yang mendorong ke arah kiri dengan gaya sebesar 120 Newton. Pertanyaannya, berapa gaya yang bekerja pada benda ini? Ayo, berapa? Kemudian arah pergerakan bendanya akan ke arah mana? Ke kiri atau ke kanan? Ayo, teman-teman bisa nggak? Secara logika, karena yang sebelah kanan ini mendorong lebih kuat, ya dengan gaya 120 Newton, pasti benda bergerak ke arah kiri, gitu kan? Nah, secara matematika, karena kedua gaya ini bekerja pada benda yang sama, ke sini, maka gayanya kita jumlahkan, teman-teman. Gaya pertama kita jumlahkan dengan gaya kedua. Gaya pertama itu 100 Newton dan gaya kedua negatif 120 Newton. Kenapa negatif? Karena arahnya berlawanan, arah sebaliknya. Ya, 100 ditambah negatif 120, maka hasilnya adalah negatif 20 Newton. Jadi besar gaya yang bekerja pada benda ini adalah 20 Newton, dan tanda negatif ini menunjukkan arah pergerakannya ke sebelah kiri.
Nah, itu contoh dari besaran vektor.